Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Hari ini kita akan belajar pembelajaran IPA tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Dari tujuan yang pertama di sini, anak-anak harus bisa memahami apa kebutuhan bahan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Terus yang kedua ini, anak-anak harus bisa memahami dampak proses fotosintesis. Jadi dari proses fotosintesis itu dampaknya apa yang dikaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Yang ketiga, dapat mengaitkan dengan proses fotosintesis dengan makhluk lainnya. Dari apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu apa kaitannya dengan makhluk hidup lainnya. Nah, anak-anak dari tadi Bu Elo bilang fotosintesis, proses fotosintesis. Kira-kira apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis itu? Proses fotosintesis yaitu proses tumbuhan membuat makanan. Jadi tumbuhan ini dalam membuat makanannya, dia membuat makanan sendiri. Karena tumbuhan ini tidak bisa berpindah tempat, berbeda dengan manusia dan hewan. Hewan, jika mereka lapar, maka mereka akan mencari mangsa, berpindah tempat mencari mangsa. Begitupun juga manusia, jika mereka lapar, mereka akan mencari makanan atau memasaknya, kemudian memakannya. Sementara berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan ini tidak bisa berpindah tempat. Jadi tumbuhan ini hanya di tempat dan mereka membuat makanan sendiri. Nah, proses membuat makanannya sendiri ini disebut dengan proses fotosintesis. Mari kita simak topik berikut ini. Sadarkah kalian, tanaman di sekitar kita bergerak mencari sinar matahari? Percobaan di samping membuktikan bahwa tanaman bergerak mengikuti cahaya matahari. Tumbuhan juga perlu makanan untuk hidup dan tumbuh. Tumbuhan juga perlu makanan untuk hidup dan tumbuh seperti halnya makhluk hidup lainnya. Dari gambar ini anak-anak bisa melihat daunnya, tumbuhannya melengkung mencari sinar matahari. Dia bergerak karena matahari merupakan bahan utama dalam proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang sering disebut dengan fotosintesis. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Tumbuhan mendapatkan makanannya dengan menyerap energi atau cahaya matahari. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, anak-anak, mari kita bedah apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Di sini Bu Elok mempunyai sebuah bunga. Bunga ini membutuhkan makan. Nah, untuk membutuhkan makan, mereka melakukan proses fotosintesis. Apa saja bahan yang diperlukan saat fotosintesis? Yang pertama adalah cahaya matahari. Energi cahaya matahari diserap oleh daun. Bahan yang kedua yaitu klorofil atau zat hijau daun. Jadi, proses fotosintesis ini hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Klorofil ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis.
Yang ketiga, ini ada yang di dalam tanah, bahannya berupa air atau H2O. Air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Jadi di sini banyak air disalurkan ke daun. Ya, untuk bahan proses fotosintesis. Yang keempat, bahannya apa kira-kira? Ya, karbon dioksida atau bahasa ilmiahnya CO2. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata yang berasal dari hembusan nafas manusia, hewan, serta asap rokok, terus asap motor, pabrik. Jadi gas-gas yang berbahaya yang masuk dalam karbon dioksida ini diserap oleh daun. Nah, anak-anak, zat berbahaya itu diserap oleh daun. Oleh karena itu, anak-anak, pentingnya tumbuhan hijau bagi bumi apa? Ya ini, menyerap karbon dioksida. Dia menyerap gas-gas beracun yang ada di dunia ini untuk diproses menjadi bahan makanan. Betapa hebatnya tumbuhan. Ya, jadi kita harus melestarikan tumbuhan hijau. Fungsinya ini untuk membersihkan udara yang ada di sekitar kita, yaitu dengan cara menyerap karbon dioksida sebagai bahan makanan. Kemudian, apa yang dihasilkan dalam proses fotosintesis? Yang pertama, yaitu menghasilkan gas yang nama oksigen, gas baik, gas yang diperlukan oleh manusia. Proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen digunakan oleh makhluk hidup bernapas. Nah, maka disitulah inilah pentingnya kita melestarikan tumbuhan hijau. Kenapa? Dari mereka yang menyerap gas yang buruk atau gas karbon dioksida, gas beracun, diproses dengan menggunakan proses fotosintesis, kemudian menghasilkan gas yang namanya oksigen, gas baik. Gas ini yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Itulah kenapa pentingnya kita menjaga tumbuhan hijau, dilestarikan, bukan dirusak. Itu fungsinya, fungsi pentingnya. Yang kedua, hasilnya apa? Berupa karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, dan kelebihan bahan makanan disimpan menjadi buah atau umbi. Kemarin sudah Bu Elok jelaskan penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Ada yang di akar, kemarin ada umbi rambat, umbi akar, ada yang di batang kayak tebu, ya, ada yang berupa buah kayak tomat, ya. Hebatnya tumbuhan ini, dia bisa memasak sendiri, kemudian menghasilkan gas oksigen dan karbon dioksida yang bakal menjadi bahan pangan manusia atau hewan. Nah, kira-kira kalau manusia dan hewan bisa apa tidak ya memasak sendiri? Jadi tidak mengambil buah, tidak mengambil daging dari hewan, mereka memproses sendiri dari air dan apa yang ada di dalam tanah menjadi makanan? Tidak bisa. Yang bisa melakukan hanya tumbuhan. Begitu pentingnya tumbuhan bagi kehidupan kita, menyediakan oksigen untuk bernafas, menyediakan bahan pangan untuk kelangsungan hidup kita. Maka dari itu anak-anak, kita harus bisa melestarikan kelestarian dari tumbuhan. Ya. Baik, Bu Elok lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Ini pembahasan fotosintesis. Untuk prosesnya tadi ada yang pertama, bahannya ada cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Hasilnya berupa apa? Oksigen dan karbohidrat. Sekarang ini adalah bahan dan hasil dari proses fotosintesis. Yang pertama ini cahaya matahari ditambah air ditambah karbon dioksida yang berasal dari alam. Kemudian ada zat klorofil. Jadi kalau tidak ada zat klorofil pada daun, proses fotosintesis tidak akan terjadi.
dan menghasilkan karbohidrat dan oksigen yang sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup lainnya, contohnya hewan dan manusia. Oksigen untuk bernafas, karbon dioksida untuk makan, ya. Nah, dalam penulisan ilmiahnya itu cahaya matahari, ya, ini cahaya matahari, dan H2O itu air, kemudian ditambah karbon dioksida, maaf ini ya, ini CO2, seharusnya tulisannya CO2, ditambah karbon dioksida, diproses oleh daun dengan menggunakan zat hijau daun, menghasilkan C6H12O6. Ini rumus ilmiahnya dari karbohidrat menghasilkan oksigen, ya. Jadi rumus ilmiahnya itu ini anak-anak ya, cahaya plus H2O air plus CO2 itu karbon dioksida diproses dengan daun klorofil menghasilkan karbon dioksida, menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Itu ya. Selanjutnya, nah, walaupun tumbuhan memerlukan oksigen, namun tumbuhan juga membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi. Jadi, tumbuhan itu juga memerlukan pernafasan, ya. Hasil dari respirasi ini merupakan energi yang dipakai oleh dipakai untuk tumbuh, ya. Pada bab ini pembahasannya belum sampai ke bagian respirasi. Jadi anak-anak tadi untuk bab ini kita belum belajar tentang respirasi. Kita belajar tentang fotosintesis ya. Namun peserta didik perlu mengetahui bahwa tumbuhan juga memerlukan oksigen. Kapan tumbuhan memerlukan oksigen? Tumbuhan memerlukan oksigen pada saat tidak ada matahari atau pada saat malam hari. Respirasinya nanti menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau siang hari menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nanti kita bahas pada topik berikutnya untuk respirasi. Kurang lebih 70% sumbangsih oksigen terbesar di bumi dihasilkan oleh tumbuhan laut, ya. Seperti fitoplankton, alga dan rumput laut. Hutan hujan sekitar 28%, sisanya dihasilkan sumber lain. Maka dari itulah kenapa sangat penting menjaga ekosistem laut dan hutan. Ya, karena mereka menyerap gas-gas yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup lainnya dan menghasilkan gas yang sangat baik yaitu oksigen untuk bernafas. Selain itu juga menghasilkan bahan makanan untuk kelangsungan makhluk hidup lainnya, ya. Bahan makanannya berupa apa? Ada buah, ada beras, padi, itu kan juga bahan makanan untuk kelangsungan makhluk hidup lainnya. Itu ya, anak-anak, penting sekali menjaga kelestarian tumbuhan. Nah, ada jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil seperti bunga Rafflesia arnoldii dan tali putri. Nah, tumbuhan ini tidak memiliki zat hijau daun, tidak memiliki klorofil. Jadi mereka tidak bisa melakukan proses fotosintesis atau pembuatan makanan sendiri. Ini seperti tali putri, ya. Keduanya tidak bisa melakukan proses fotosintesis sehingga perlu menumpang pada tanaman lain. Jadi seperti tali putri ini menumpang pada tanaman yang hijau. Dia berkembang dan menempel pada inangnya. Kalau tidak ada inangnya, dia tidak akan bisa berkembang. Ya. Jadi mereka mengambil makanannya itu dari tumbuhan lainnya. Baru mereka bisa tumbuh berkembang. Jadi tidak semua tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis. Hanya tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil yang bisa memproduksi makanannya sendiri. Ya, paham anak-anak ya? Selanjutnya, sekarang kita ada wacana. Pentingnya fotosintesis. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Wah, hebat ya ternyata tumbuhan. Manusia seperti kita anak-anak
dan hewan bergantung pada tumbuhan yang ada di bumi. Contohnya apa? Bernafas kita menghirup oksigen. Oksigen dihasilkan oleh siapa? Oleh tumbuhan. Penting sekali tumbuhan bagi kita. Semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan proses fotosintesis. Menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? Tentu saja tidak. Tentu saja manusia dan hewan tidak akan bisa makan, tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya tanpa adanya tumbuhan. Karena apa? 1. Bernafas kita menggunakan oksigen, itu dihasilkan oleh tumbuhan. Kedua, bahan makanan. Bahan makanan seperti buah, seperti beras, terus seperti ubi-ubian, itu dihasilkan oleh tumbuhan. Kalau tidak ada tumbuhan, kita tidak bisa makan. Jadi anak-anak, pentingnya tumbuhan bagi kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi, ya, khususnya manusia dan hewan. Maka dari itu, selalu dicanangkan di global warmingnya itu selalu dicanangkan go green, selamatkan hutan, selamatkan laut. Kenapa? Karena sangat penting bagi kelangsungan hidup yang lainnya. Itulah topik terakhir pada pembahasan kali ini. Nah, anak-anak, kita akan belajar selanjutnya materi tentang perkembangbiakan dari tumbuhan. Hari ini kita sudahi untuk proses pentingnya fotosintesis, ya. Kita refleksi dulu apa yang disampaikan Bu Elok tadi. Pada proses fotosintesis yang pertama, bahan pertama apa saja tadi? Cahaya matahari. Kemudian bahan kedua ada zat hijau daun atau klorofil. Yang ketiga ada air atau H2O. Yang keempat ada karbon dioksida atau CO2 yang menghasilkan O2. Dan karbohidrat yang akan menjadi cadangan makan, yang akan menjadi bahan pangan bagi makhluk hidup lainnya, yaitu manusia dan hewan, ya. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, patuh kepada kedua orang tua, jangan lupa sholat 5 waktu dan berdoa. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk semua orang di sekitar kita. Semoga selalu diberi keselamatan dan kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.